Hai, nama saya Fauzan Nukman. Saya adalah seorang mahasiswa teknik sipil tingkat akhir di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Di pandemi seperti sekarang, pengerjaan tugas akhir itu jadi terhambat. Karena memang harus nunggu jadwal pertemuan dengan dosen, belum protokol dan lain sebagainya yang itu ada waktu luang gitu selama kami melaksanakan tugas akhir itu. Nah, oleh karena itu, jadi saya mengisi waktu luang itu dengan membuat project live documentary saya di YouTube. Jadi pandemi ini bukan hambatan untuk tetap produktif ya. Nah, untuk konten yang sekarang saya mau membahas tentang dunia keteknik sipilan berdasarkan literatur, pemahaman dan pengalaman yang saya dapatkan selama di perkuliahan ataupun magang pekerjaan dan sebagainya. Jadi disclaimer dulu di sini. Di sini saya bukan yang terbaik, paling ahli dalam bidang teknik sipil, enggak. Eh, Mungkin di sini lebih tepatnya sih sharing-sharing aja. Jadi kalau teman-teman eh, dapat hal yang dirasa keliru, itu bisa dikoreksi, itu bisa banget ya. Saya gak membatasi teman-teman untuk mengkoreksi. Kemudian kalau ada kritik, saran, dan masukan juga bisa tulis selengkapnya di kolom komentar di bawah ya. Oke, dan mungkin selanjutnya selamat menonton. Nah, balik lagi sama saya Fauzan Nukman. Di sini ngomongin soal teknik sipil. Coba apa yang ada di pikiran teman-teman semua. Konstruksi, infrastruktur, membangun gedung, atau bahkan sebagian ada yang berpikiran tentang jadi PNS. Nah, di sini saya bakalan ngebahas soal jurusan teknik sipil. Memang nggak bisa hanya dalam satu video, jadi bakalan saya bikin series di playlist YouTube-nya nanti. Teman-teman bisa pantau terus video-videonya ya, update perkembangan dari video-video yang saya upload nanti. Nah, oke, okay. Back to the topic. Jadi teknik sipil itu adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, kemudian membangun, kemudian merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur sebenarnya, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia. Nah, cukup luas ya, apa eh, pengertiannya seperti itu dari teknik sipil ini. Nah, dari sanalah kemudian teknik sipil ini punya cabang-cabang ilmunya, cabang-cabang teknik sipil. Di sini antara lain ada struktural, kemudian geoteknik, kemudian manajemen konstruksi, hidrologi, teknik lingkungan, kemudian transportasi dan informatika teknik sipil. Ini yang terakhir yang kekinian, yang terbaru, bisa dibilang yang terbaru. Kita bahas sekilas nih mengenai cabang-cabang teknik sipil ini. Mulai dari struktural. Nah, struktural ini memang identik dengan teknik sipil, dan teknik sipil juga lebih identik dengan perhitungan daripada desain seperti itu. Karena kalau desain atau estetik itu lebih ke anak-anak arsitektur seperti itu. Nah, di ilmu bidang cabang ilmu teknik sipil, ilmu bidang struktural ini mempelajari sifat-sifat material, sehingga pada akhirnya itu dapat dipilih material mana yang cocok untuk jenis bangunan yang akan dibangun tersebut seperti itu. Sehingga dalam bidang ini dipelajari lebih mendalam hal yang berkaitan dengan perencanaan struktur bangunan, kemudian jalan, jembatan, terowongan, dari pondasi, dari pembangunan pondasi di bawah paling ya dasarnya, hingga bangunan struktur atas agar siap digunakan. Nah, seperti itu. Teman-teman juga di sini bakalan ketemu dengan yang namanya statika, kemudian analisis struktur. Kalau di aplikasinya ada ETABS, ada SAP 2000. Nah, itulah mungkin sekilas ya tentang cabang-cabang ilmu teknik sipil.
dan bisa dibilang teknik sipil ini yang nggak ada di jurusan lain itu adalah ini. Jadi yang bikin uniknya teknik sipil itu salah satunya adalah struktur, adanya struktur, pembelajaran struktur. Nah, kemudian cabang teknik sipil selanjutnya itu adalah geoteknik. Cabang ini mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan. Karena kan bangunan itu bakalan dibangun di atas tanah. Meskipun itu dalam air, si pondasinya tetap bakalan ke tanah seperti itu. Jadi ada cabang teknik sipil geoteknik. Apa ya cakupannya dapat berupa investigasi lapangan ke lokasi seperti itu, yang merupakan penyelidikan keadaan-keadaan tanah gitu suatu daerah. Kemudian juga ada penyelidikan di laboratorium, kemudian ada perencanaan konstruksi tanahnya dan batuan, seperti timbunan, galian, terowongan tanah lunak, terowongan batuan, bendungan tanah atau batuan, dan lain-lain seperti itu. Sehingga di cabang geoteknik ini akan nemu juga soal-soal tentang kelongsoran, kemudian membahas juga tentang material-material batuan seperti itu, supaya para mahasiswa atau orang yang mempelajari cabang teknik sipil geoteknik ini paham tentang sifat-sifat kegeoteknikan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini kita bahas sekilas saja. Dan untuk yang geoteknik ini teman-teman untuk aplikasinya bisa nemu Plaksis. Sebenarnya kalau Plaksis sih lebih ke kelongsoran, lebih ke tanahnya, tapi itu bisa juga dipelajari teman-teman. Nah, selanjutnya cabang teknik sipil manajemen konstruksi. Ini teknik tapi ada manajemen. Jadi ya di sisi lain teknik itu alam gitu ya, IPA lah, MIPA, tapi manajemen sosialnya. Karena ketika di lapangan nanti mau tidak mau kita bakalan bersinggungan dengan hal-hal sosial, baik itu di ekonomi, baik itu di pengorganisasian, baik itu dengan masyarakat, baik itu dengan penjadwalan dan lain sebagainya. Nah, jadi cabang ini mempelajari masalah dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, tentu penjadwalan pekerjaan, kemudian pengembalian modal, biaya proyek, dan semua hal yang berkaitan dengan hukum juga, serta perizinan bangunan hingga pengorganisasian pekerjaan di lapangan, sehingga diharapkan bangunan tersebut itu dapat selesai tepat waktu. Kayak itu. Ini dalam manajemen konstruksi, salah satu cabang ilmu teknik sipil. Bakalan juga ngebahas tentang investasi, tentang pergerakan ekonomi gitu di sebuah kawasan atau negara. Kaitannya dengan ini membangun atau project ini tuh profit atau benefit atau enggak, kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang manajemen konstruksi. Untuk aplikasinya sebenarnya ya bisa dibilang lebih simple untuk manajemen konstruksi ini, karena banyak yang juga mengenal. Nah, contohnya Microsoft Excel itu bahkan dosen saya bilang itu kalkulator paling canggih saat ini kayak gitu. Ya karena bisa dipakai untuk sebuah project gitu, bermanfaat dan fungsionalnya itu terasa. Kemudian ada Microsoft Project. Nah, kalau
Microsoft Project sebenarnya bagian dari Microsoft Office juga, cuman lebih lebih jarang dikenal mungkin ya, untuk yang Microsoft Project ini. Nah itu untuk manajemen konstruksi. Cabang teknik sipil berikutnya adalah hidrologi. Nah apa nih hidrologi? Jadi cabang hidrologi ini mempelajari tentang air, distribusi, pengendalian, dan permasalahan yang mencakup keairan. Hidrologi, hidro itu air, logi itu ilmu, jadi lebih ilmu keairan secara bahasa, kurang lebih seperti itu ya. Nah yang mencakup bidang ini tuh antara lain cabang ilmu hidrologi air yang berkenaan dengan cuaca, curah hujan, debit air, debit air sebuah sungai kayak gitu, kemudian debit banjir dan sebagainya. Nah itu yang berkaitan dengan tadi ilmu hidrologi air. Kemudian ada juga hidrolika yang berkenaan dengan sifat-sifat material air seperti itu, kayak tekanan air, gaya dorong air dan sebagainya. Kemudian ada juga bangunan air seperti pelabuhan, kemudian ada juga bendungan, irigasi buat persawahan, kemudian waduk, dam, kanal dan sebagainya. Nah itu untuk salah satu cabang teknik sipil bidang hidrologi. Oke, udah mulai kebayang ya teknik sipil itu apa, kemudian cabangnya itu ada apa aja. Nah berikutnya itu cabang teknik sipil lingkungan. Cabang ini mempelajari permasalahan dan isu lingkungan tentunya ya. Jadi mencakup bidang ini tuh antara lain penyediaan sarana dan prasarana air bersih, pengelolaan limbah dan air kotor, kemudian pencemaran sungai, polusi suara ataupun udara, hingga teknik penyihatan lingkungan seperti itu. Nah, seringkali kita kalau sebuah kawasan ketika masyarakatnya itu udah padat banyak, tentu bisa menimbulkan banyak polusi, bisa menimbulkan hal-hal yang di luar kendali kayak gitu. Nah dari sanalah teknik lingkungan ini apa ya, cabang ilmu teknik sipil, teknik lingkungannya, bagian lingkungannya itu kita mulai mempelajari apa nih kira-kira dampak yang bakalan terjadi, kemudian analisa dampak lingkungan, kemudian penyelesaiannya, potensi-potensi bahaya, bencana segala macam, hingga yang udah terjadi bagaimana kita bisa mengembalikan kawasan itu menjadi hijau kembali atau menjadi sehat kembali gitu di kawasan tersebut. Nah itulah dari cabang ilmu teknik sipil lingkungan. Kemudian selanjutnya itu ada cabang teknik sipil transportasi. Nah ternyata teknik sipil bahas transportasi juga ya. Ya kita bahas juga transportasi karena di sana bakalan ada pembangunan yang berkaitan dengan transportasi. Jadi cabang ini tuh mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian ya perencanaan dan pelaksanaannya seperti itu. Ya selebihnya evaluasi. Kemudian dalam cabang ini tuh mencakup juga bidang antara lain konstruksi, pengaturan jalan raya, konstruksi bandar udara, terminal, stasiun dan manajemennya. Tadi udah disinggung juga tentang manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi itu lebih ke sebuah project, sebuah konstruksinya, sebuah ketika kita mau bangun nih, nah kan butuh ada orang-orang ahlinya, terus tenaga lapangannya dan sebagainya. Nah itu sebuah konstruksi di manage tuh.
Nah, itu manajemen konstruksi. Nah, kalau dalam hal ini, dalam transportasi manajemennya itu seperti bagaimana kita bisa mengatur lalu lintas, bisa 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 mengatur kendaraan yang masuk keluar dan sebagainya. Itu idealnya seperti itu. Mungkin di lapangan gak seideal itu ya, gak seideal yang kita pelajari. Banyak faktor yang mempengaruhi, tapi tentu dalam perencanaan kita tetap mempertahankan perencanaan itu, mempertahankan ideal tadi agar si bangunan yang kita rancang atau kita bangun itu dapat maksimal manfaatnya, fungsinya. Oke, itu cabang teknik sipil bidang transportasi. Selanjutnya nih, terakhir ada cabang teknik sipil informatika teknik. Cabang informatika teknik sipil. Jadi ini cabang ya bisa dibilang cabang baru karena mengikuti perkembangan zaman era modern saat ini. Jadi ini mempelajari tentang penerapan komputer untuk perhitungan atau pemodelan sebuah sistem dalam proyek. Proyek, entah itu proyek pembangunan ataupun penelitian ya, yang berkaitan dengan teknik sipil. Jadi di sini mencakup bidang itu antara lain dicontohkan berupa pemodelan struktur bangunan. Kita mengenal sebelum kita bangun itu ada 3D-nya, ada pemodelan gambarnya, file soft copy kayak itu. Itu untuk memudahkan kita dalam pembangunan nanti. Bahkan bisa memprediksi harga, kemungkinan besar harga yang bakalan dikeluarkan dari sana, ditambah faktor-faktor lain seperti itu. Nah itu jadi mencakup atau yang ya dicontohkan berupa pemodelan struktur bangunan itu maksudnya struktural dari materi atau CAD. Nah, apa nih istilah CAD? CAD itu Computer Aided Design. Gitu. Kemudian ada juga pemodelan pergerakan air tanah atau limbah, pemodelan lingkungan dengan teknologi GIS, Geographic Information System. Jadi ini juga istilah-istilah yang bisa dibilang hasil dari adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi informatika seperti itu, sehingga pemanfaatan komputer ini bisa digunakan dalam bidang teknik sipil. Oke, itu cabang-cabang dari teknik sipil. Kemudian selanjutnya itu kita kalau kita dengar cabang-cabang teknik sipil ini seolah sebuah jurusan baru gitu, jurusan baru di luar teknik sipil. Ya kita bisa saja berpikiran seperti itu ya. Memang teknik sipil sering diidentikan dengan induk dari teknik, karena dari ilmu teknik sipil dapat menghasilkan jurusan-jurusan baru yang lebih fokus mempelajari cabang atau bidangnya itu. Kayak tadi misalnya ada cabang teknik sipil bidang transportasi, ternyata banyak juga, bahkan ada beberapa universitas atau sekolah perguruan tinggi itu khusus membahas atau jurusannya itu tentang transportasi. Nah, entah itu kedinasan atau non kedinasan ya. Jadi di sini ya karena dari ilmu teknik sipil ini dapat menghasilkan jurusan-jurusan baru yang lebih terfokus tadi ya. Makanya bisa ada fakultas teknik sipil dan lingkungan. Jadi teknik sipil ini bahkan jadi fakultas kayak gitu, bukan lagi jurusan, karena di dalamnya ada lagi cabang-cabang yang lebih fokus. Namun
bagi sebagian kampus juga ada jurusan teknik sipil ini yang dikategorikan teknik sipil umum. Jadi kita membahas, jadi di jurusan tersebut jurusan teknik sipil, tapi di dalamnya itu dibahas semua cabangnya, mulai dari struktur sampai hidrologi sampai informatika teknik sipil itu dibahas semua. Di sisi lain ya cabang-cabang tadi seolah apa eh, seolah gak saling berkaitan, tapi di sisi lain memang kita harus mempelajari itu karena tadi kategorinya teknik sipil umum. Mahasiswanya itu mungkin akan lebih mengenal semua cabang meskipun dalam keahliannya tidak terlalu fokus gitu. Tapi balik lagi sih ke mahasiswanya. Kalau memang mahasiswanya punya quality, punya keahlian, sebenarnya mahasiswa bisa mengembangkan lagi gitu di luar dari jam kuliah gitu. Nah, seperti itu untuk yang teknik sipil umum. Ini berarti kampus tersebut mempunyai jurusan teknik sipil, namun pembelajarannya semua cabang teknik sipil dipelajari. Kayak gitu. Bagi para kosmopolit, jika kamu ada pembahasan mau ada pembahasan khusus tentang cabang-cabang ilmu teknik sipil ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, keluasan cabang teknik sipil ini membuatnya sangat fleksibel dalam dunia kerja. Sebagai akibat dari tadi ya, teknik sipil itu pembahasannya cukup luas. Sehingga profesi yang didapat dari seorang ahli bidang teknik sipil ini antara lain ada perancangan atau pelaksanaan atau pembangunan, perancangan atau pelaksana pembangunan atau pemeliharaan prasarana jalan, jembatan. Kemudian ada juga terowongan, gedung, bandar udara, lalu lintas. Lalu lintas di sini termasuk di dalamnya darat, laut, udara yang berkaitannya gitu. Kemudian ada juga sistem jaringan kanal, drainase, perumahan, gedung, penyediaan air bersih, survei lahan, manajemen proyek, dan sebagainya. Gimana? Luas banget kan? Nah, jadi semua aspek kehidupan tercakup dalam muatan ilmu teknik sipil. Kita pelajari seperti itu di teknik sipil. Bahkan ada yang bilang lahan kerja teknik sipil itu sejauh mata memandang kayak itu. Ya bisa dibilang karena memang pekerjaannya berkaitan dengan ruang kayak itu, dengan tanah, dengan bumi gitu. Sejauh mata memandang. Kemudian jika kita searching jurusan tersulit, maka teknik sipil akan muncul salah satunya. Jika teman-teman searching di googling kayak itu jurusan tersulit apa nih, biasanya teknik sipil suka muncul tuh jadi salah satunya. Bahkan untuk jurusan tersulit versi liputan 6 itu menempatkan teknik sipil di posisi pertama jurusan tersulit. Entah mungkin apa pertimbangannya, entah karena semuanya seolah dibahas dunia keteknikan tadi, cabang-cabangnya, entah ya penilaiannya mungkin bisa ditanyakan langsung ke liputan 6 ya. Menempatkan posisi pertama itu sebagai jurusan tersulit. Lalu bagaimana sih sejarahnya adanya jurusan teknik sipil ini? Nah, awalnya profesi engineer ini dimiliki oleh militer. Seperti itu. Jadi sejarahnya itu dari militer untuk membangun pertahanan, kemudian benteng, pos militer, jalan, jembatan, dan bangunan pendukung perang lainnya saat masa perang ya dulu kayak gitu. Jadi engineer ini dipakai untuk atau mensupport kegiatan perang, bisa dibilang kayak gitu ya, kegiatan perang awalnya sejarahnya. Nah, seusai perang banyak yang rusak tuh, banyak kawasan rusak.
sehingga para engineer ini dibutuhkan kembali untuk membangun ulang kota yang sudah hancur tadi dan menata kota-kota agar lebih teratur. Apa nih, bagaimana sistemnya, bagaimana tadi pengelolaannya, bagaimana fasilitas penunjangnya, infrastrukturnya, lain sebagainya gitu. Namun akhirnya profesi ini tuh terpisah dari militer, jadi militer, sipil gitu. Maka dari sanalah ilmu ini disebut dengan sipil, yang memiliki arti masyarakat umum secara luas gitu. Teknik sipil seperti itu. Jadi di sana ya bukan pegawai negeri sipil, sejarahnya bukan, bahkan belum tentu kita jadi pegawai negeri sipil gitu, meskipun namanya teknik sipil. Nah, selain dari salah satu jurusan tersulit tadi, teknik sipil juga menurut literatur yang saya dapat itu menjadi salah satu jurusan termahal di Indonesia. Kenapa bisa jadi jurusan termahal? Kalau dilansir dari kuiper.com, umumnya biayanya itu mencapai 100-300 juta untuk kuliah di teknik sipil ini. Ini dikarenakan selama kuliah itu berhubungan dengan peralatan dan bahan penunjang yang ya mahal, materialnya juga dan sebagainya, alatnya juga. Bahkan kalau bercandaannya anak-anak lapangan itu istilahnya, kalau kita bawa alat nih, si alatnya ini harganya memang tinggi. Ketika ada orang-orang yang belajar tentang alat itu, mentornya itu biasanya suka ngomong, hati-hati bawa alatnya, karena alat itu lebih mahal dari kamu. Kayak gitu. Mungkin orangnya yang belajar belum ahli, belum berharga dalam tanda kutip ya. Nah, kayak gitu. Belum kalau praktikum, misalkan bikin kelompok, kelompok itu bikinlah sebuah bahan uji beton, misalkan katakanlah beton kayak itu. Berarti otomatis kelompok itu harus beli semennya, harus beli apa namanya itu, kerikil, batu-batuan, pasir. Nah, ya kayak gitulah, bahan-bahan penunjang untuk bahan-bahan atau material-material untuk bikin beton tadi. Belum kalau betonnya itu dibikin beberapa simulasi kayak gitu. Katakanlah ada yang persentasenya 321, ada yang 322 misalkan. Persentasenya dibedakan, atau bahkan ada bahan aditif, bahan tambahan kayak gitu. Jadi bahan tambahan ini macam-macam gitu dalam ilmu teknik sipil. Tergantung nanti di labnya itu pas pengujian bahan tambahan ini cocok atau enggak. Kayak gitu. Jadi seperti itu kenapa teknik sipil itu bisa jadi salah satu jurusan dengan biaya yang mahal seperti itu. Namun biaya itu semua tuh sebenarnya kembali lagi tergantung kampus, itu tempat kita belajar. Ada yang menerapkan sistemnya, ya kalau negeri mungkin kita ketahui bersama sistemnya kan UKT kayak gitu, jadi uang kuliah tunggal. Jadi kita cukup bayar nominal UKT kayak gitu. Mungkin kalau swasta bisa lebih tinggi, karena sistemnya tadi sih lebih sesuai dengan material atau bahan-bahan yang dipakai ketika perkuliahan. Tapi itu intinya balik lagi ke kampus, bagaimana kita dalam belajar di kampus itu kan bisa ada simulasi, karena sekarang udah canggih nih, udah modern, sehingga sebenarnya material-material yang tadi sifatnya fisik itu bisa disimulasikan lewat teknologi gitu.
Ya kurang lebih kayak itu ya, itu gambarannya. Jadi biaya itu semua kesimpulannya kembali lagi tergantung kampus tempat kita belajar. Lalu siapa sajakah tokoh dari Indonesia, tokoh di Indonesia yang berlatar belakang teknik sipil? Tokoh-tokoh di Indonesia ternyata cukup cukup banyak ya. Meskipun sebenarnya kalau secara kuantitas perbandingannya dengan masyarakat Indonesia sangat sedikit orang-orang berbackground teknik sipil, atau bahkan bisa dibilang orang-orang yang kuliah itu masih sangat sedikit pada waktu itu. Tapi untuk tokohnya juga ternyata sesuai dengan kuantitas atau orang-orang yang lulus dari teknik sipil tadi. Mungkin karena orangnya dikit, orang yang ahli di bidang teknik sipil itu dikit, sedangkan teknik sipil itu tadi dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga tokoh-tokohnya saling mengisi kayak itu. Dari lulusannya itu saling mengisi kayak itu, sehingga menjadi tokoh lah di bidang teknik sipil tersebut kayak itu. Nah, oke. Ini yang pertama nih, tokoh yang pertama, yaitu Profesor Dr. Insinyur R.M. Sudiatmo. Nah, ini dia. Adalah salah satu tokoh insinyur sipil Indonesia. Kemudian juga beliau cendekiawan, praktisi, ilmuwan, dan guru besar Institut Teknologi Bandung. Beliau ini lahir di Karanganyar, Jawa Tengah. Saat itu masih Hindia Belanda, karena pada tanggal 24 Oktober 1909. Sudiatmo ini dikenal karena menemukan konstruksi cakar ayam yang bahkan sampai sekarang itu masih dipakai, cakar ayam ini. Jadi luar biasa beliau ini menemukan konstruksi cakar ayam pada tahun 1962. Hasil temuannya ini telah dipatenkan dan dipakai hingga ke luar negeri. Jadi kalau udah dipaten, setiap orang yang memakai konstruksi itu tergantung sih, patennya ada yang harus membayar, ada juga yang patennya gratis kayak gitu. Jadi siapa saja bisa memakai teknologi itu, namun kita ketahui bahwa teknologi itu hasil temuan seseorang tersebut gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Beliau ini tadi lahir di Karanganyar, dan kemudian beliau ini meninggalnya itu di Jakarta Pusat, Indonesia, karena udah pada tanggal 15 Juli 1984 di umurnya yang ke-74 tahun. Itu yang pertama, tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua ada Insinyur Cokorda Raka Sukawati. Nah, dari namanya kita udah familiar ya, kira-kira orang mana. Jadi beliau ini adalah seorang insinyur Indonesia yang menemukan konstruksi Sosrobahu. Nah, buat teman-teman nih yang baru dengar nih, konstruksi Sosrobahu itu apa sih? Jadi konstruksi Sosrobahu ini memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas yang ada di sekitarnya pada saat pembangunan. Jadi sekilas nih tentang Sosrobahu, teknologi Sosrobahu yang saya ketahui. Jadi kan dalam bangun jalan layang itu kita bangun pondasi ya, bangun pondasinya. Katakanlah di sini tadinya ada jalan ada dua lajur nih jalannya. Nah, mau dibangun jalan layang di atasnya, sehingga dibuatlah pondasi
di antara dua lajur tadi, yaitu di antara dua lajur tadi dibangun fondasi untuk si tadi si jalan layangnya. Bor pile bisa dibuat bor pile juga. Jadi bor pile itu dipasang paku beton, katakanlah paku beton itu dipasang. Kemudian tentu di atasnya itu akan dibangun jalan yang lebar. Ini jalan, ini pondasi, ini jalan lagi. Karena ada dua lajur lagi, cuman lebih lebarnya lebih dikit kayak itu. Kalau normal, kalau dibangun biasa itu pasti bakalan mengganggu arus lalu lintas di bawahnya. Nah, Insinyur Cokorda Raka Sukawati ini menemukan sebuah cara konstruksi yang beliau namakan sosro bahu. Jadi bangunan atasnya tuh dibuat searah dengan pembangunan pondasi. Ini jalan awalnya yang existing, ini pondasi. Nah, dibuat lurus kayak itu, sehingga ketika nanti udah jadi, udah kering si betonnya, itu diputer jadilah untuk penahan nanti si jalan utamanya yang di atas. Jadi bisa diputer kayak gitu. Nah, untuk selengkapnya kita nanti tulis di sini. Nah, di sini untuk link tentang sistem pembangunan konstruksi sosro bahu. Jadi ini sangat memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas pada saat pembangunan. Nah, beliau ini lahir di Ubud, Bali. Namanya juga udah Cokorda Raka Sukawati. Udah kelihatan gitu dari namanya ya. Pada tanggal 3 Mei 1931. Jadi kalau 31 masih Hindia Belanda. Katakanlah masih Hindia Belanda ya. Nah, beliau juga mengatakan kalau temuan sosro bahu yang tadi itu 80% atas kehendak Tuhan. Jadi beliau tiba-tiba ada pencerahan dengan konstruksi tadi itu. Bahkan angka tekanan 78 kg per cm kubiknya itu per cm persegi sebenarnya angka misterius bagi beliau. Nah, tiba-tiba ada ditentuin aja gitu 78 kilo gitu. Ternyata sesuai gitu. Dengan sebenarnya cukup beresiko sih ya. Dalam sebuah konstruksi kita memperkirakan dengan tanpa memastikan itu sebenarnya cukup beresiko, bisa terjadi kegagalan konstruksi. Tapi mungkin karena beliau ini udah berpengalaman, jadi hitungannya udah bukan lagi kita pakai alat dan lain sebagainya. Bisa dibilang ya beliau udah ada di dalam otaknya, udah ada di dalam pemikirannya gitu, untuk bisa menentukan nilai-nilainya. Nah, jadi angka tekanannya itu misterius bagi beliau. Beliau ini meninggal di Ubud, Bali. Meninggalnya pada tanggal 11 November 2014 di umurnya yang ke-83 tahun. Oke. Itu tokoh yang kedua berarti ya. Nah, selanjutnya ada Profesor Dr. Insinyur Rosseno. Profesor Dr. Insinyur Rosseno. Gimana ya dibacanya? Rosseno. O dan S-nya double.
Nah, beliau ini adalah cendekiawan, politikus, ilmuwan, dan juga guru besar di ITB. Jadi pada saat itu di Indonesia masih sangat sedikit, ya bisa dibilang sangat sedikit kampus dengan background teknik, dan sehingga banyak tokoh yang berasal dari ITB. Nah, ia lulus insinyur sipil dari Teknis Hogeschool de Bandung. Ya, itu ITB zaman dulu kayak itu. Jadi sekarang itu udah ITB. Pada Mei 1932 bersama M. Thohir, 2 orang pribumi dari 10 orang yang lulus THS saat itu. Ia dijuluki Bapak Beton Indonesia, serta pendiri dari Fakultas Teknik UI sama UGM. Ia juga profesor pribumi pertama di jurusan Teknik Sipil ITB. Beliau lahir di Madiun 2 Agustus 1908 dan meninggal 15 Juni 1996 pada umurnya yang ke-87 tahun. Itu dia salah satu tokoh dari teknik sipil. Jadi perannya itu lebih banyak di akademisi, karena membuat pendiri dari fakultas teknik di UI sama UGM, yang kemudian melahirkan juga mahasiswa atau lulusan para sarjana teknik sipil salah satunya. Nah, itu dari tokoh kita yang ketiga. Selanjutnya ada Insinyur Juanda Kartawijaya. Ini adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 1959. Sumbangannya ini yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang berisi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS. Pada tahun 1929 dia masuk ke THS, sekarang ITB, dan mengambil jurusan teknik sipil, kemudian lulus tahun 1933. Beliau ini dilahirkan atau kelahiran dari Tasikmalaya, Hindia Belanda, karena 14 Januari 1911 masih Hindia Belanda, dan meninggal di Jakarta 7 November 1963 di usianya yang masih kebilang muda, 52 tahun. Kemudian selanjutnya tokoh yang terakhir ini kita ketahui bersama nih, setelah tadi Insinyur Juanda, beliau adalah pahlawan, presiden pertama dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Ya, Insinyur Soekarno. Beliau lulusan teknik sipil dari ITB, Teknische Hogeschool de Bandung, dan tamat pada tahun 1926. Beliau juga dikenal sebagai arsitek dan merancang bangunan di Indonesia. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umurnya yang ke-69 tahun. Ngomong-ngomong soal Soekarno yang juga dikenal sebagai arsitek, padahal backgroundnya dari teknik sipil ini, ternyata sering terjadi di pemahaman masyarakat umum. Jadi tadi udah kita bahas tokohnya. Nah, berkaitan dengan arsitek dan teknik sipil ini seringkali jadi kesalahpahaman umum masyarakat umum gitu. Banyak orang. Dunia arsitek dan teknik sipil itu sebenarnya berbeda. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, tonton di video kita selanjutnya. Oke. Nah, itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman suka, silahkan share, like ataupun subscribe channel Fauzan Nukman. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Take care and see ya.